Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Hari ini saya akan memaparkan penelitian saya, yaitu efektivitas penggunaan media sosial akademia terhadap pemenuhan dan penyebaran kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Dengan dosen pengampu, Bapak Abdul Majid S. Sos, IMSI. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Penggunaan media sosial akademia dapat meningkatkan efektivitas dalam pemenuhan dan penyebaran informasi bagi mahasiswa. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses sumber daya ilmiah, terhubung dengan sesama peneliti, berbagi ide, serta mendapatkan akses langsung ke jurnal, artikel, dan publikasi akademis yang secara keseluruhan membantu dalam proses penelitian, belajar, dan kolaborasi. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana sejauh mana keefektivitasan penggunaan akademia.edu sebagai media komunikasi dalam penyampaian dan pemenuhan kebutuhan informasi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UMI. Tujuan penelitiannya yaitu rumusan masalah untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan penggunaan akademia.edu sebagai media komunikasi dalam penyampaian dan pemenuhan informasi dari dilakukannya penelitian. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua, yaitu secara akademis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi UMI dalam hal teknologi komunikasi. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. Yang kedua, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan di bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan teknologi komunikasi bagi penelitian maupun akademisi yang lain. Selanjutnya yaitu kajian konsep. Yang pertama, teknologi komunikasi. Yang kedua, sejarah perkembangan teknologi komunikasi masa prasejarah yang terbagi menjadi dua, yaitu masa prasejarah dan yang kedua yaitu masa modern. Kemudian yang ketiga, internet. Yang keempat, internet sebagai sarana e-education. Yang kelima, manfaat pembelajaran electronic learning. Yang keenam, pemanfaatan media sosial dalam proses belajar. Yang ketujuh, media sosial bagi anak muda. Yang kedelapan, uses and gratification. Yang ke-8 yaitu akademia.edu. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian pertama dari Amila Nafila Fidiana, di mana judulnya adalah efektivitas konten media sosial Instagram @KFKB terhadap pemenuhan kebutuhan informasi akademik mahasiswa. Yang kedua dari Fadilahi Robbi Permana, di mana judulnya efektivitas jejaring sosial Wikipedia sebagai media belajar pengetahuan Islam bagi mahasiswa. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya sama-sama menggunakan media sosial dan membutuhkan informasi mahasiswa. Perbedaannya yaitu berbeda situs dan nama websitenya yang diteliti, yang kemudian menjadi pembelajaran baru kepada mahasiswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu teori pendukung. Ada dua teori pendukung. Yang pertama, teori uses and gratification. Teori ini menyatakan bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Mahasiswa ilmu komunikasi dapat menggunakan akademia untuk mendapatkan informasi akademis. Untuk mendapatkan informasi akademis, memperluas pengetahuan, dan berbagi ide dengan sesama. Teori yang kedua, yaitu teori diffusion of innovation. Teori ini berfokus pada cara di mana inovasi atau informasi baru disebarkan dan diterima dalam suatu kelompok. Akademia bisa menjadi platform untuk menyebarkan informasi, penelitian, ide-ide, dan di kalangan mahasiswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana mahasiswa ilmu komunikasi membutuhkan atau kebutuhan informasi halayaknya, yaitu yang pertama, kognitif, yang kedua, afektif, yang ketiga, integratif personal, yang keempat, integratif sosial, yang kelima, pelepasan ketegangan, di mana terbagi menjadi dua, yaitu sumber non-media, yaitu dosen, nah yang kedua, sumber media, yaitu buku, internet, dan ketiga, akademia.edu. Selanjutnya di mana menjadi
pemuasan media itu sendiri. Dan yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua hiburan, yang ketiga identitas personal, dan yang keempat hubungan sosial. Selanjutnya definisi operasional. Pada bagian definisi operasional ini menjelaskan poin-poin dari judul proposal, yaitu efektivitas penggunaan media sosial akademia terhadap pemenuhan dan penyebaran kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan penggunaan akademia.edu pada mahasiswa ilmu komunikasi sebagai media komunikasi dalam penyampaian informasi. Yang kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Sastra, Program Studi Ilmu Komunikasi, Jalan Urip Sumoharjo, nomor kilometer 5 Panaikan, Kecamatan Patampanua, Kota Makassar. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Ada dua sumber data. Yang pertama data primer. Data primer ialah jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama, tidak melalui perantara baik individu maupun kelompok. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Selanjutnya yaitu informan, di mana ada variabel mahasiswa UMI jurusan ilmu komunikasi dan indikatornya ada usia, jenis kelamin, jurusan, dan angkatan atau standbook. Yang kemudian variabel kedua ada media informasi, di mana indikatornya ada non-media yaitu dosen dan media yaitu buku, internet, dan akademia.edu. Di mana mahasiswi ilmu komunikasi ada 25 orang perempuan, mahasiswa ilmu komunikasi 25 orang laki-laki, dan dosen ada 4 orang, sehingga menjumlahkan 54 orang. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan ini diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang telah dipilih, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Nah, yang terakhir yaitu paradigma. Penelitian ini menggunakan metode riset kuantitatif dengan pendekatan eksplanasi, penyajian data yaitu nilai pembahasan yang dapat dinyatakan dalam angka. Itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Beli keripik buat ayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.